yang akan dilakukan guna mencapai hasil dan tujuan tertentu. Jadi perencanaan itu berkaitan dengan proses yang sistematis. Mau membuat apa, mau bagaimana caranya, dengan siapa, melalui apa, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dari pengertian pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pembelajaran itu adalah proses atau cara atau perbuatan menjadikan manusia atau makhluk hidup belajar sehingga ia dapat mencapai kompetensi tertentu dan juga mengembangkan apa itu potensinya. Jadi tidak hanya manusia saja yang belajar di sini, tapi makhluk hidup lainnya yaitu tumbuhan dan juga binatang itu juga belajar. Selanjutnya dapat kita simpulkan dari kedua pengertian itu bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengorganisasikan berbagai komponen pembelajaran, sehingga pendidik dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu dan juga mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, dari sini kita akan belajar mengetahui tujuan rencana pembelajaran. Untuk tujuan yang pertama yaitu proses mengelola atau mengatur pembelajaran. Maksudnya yaitu adalah perencanaan pembelajaran itu dapat digunakan untuk mengatur jalannya pembelajaran seperti adanya kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan juga kita mengatur waktu di setiap kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan di sini yaitu dengan perencanaan pembelajaran, maka kita dapat merumuskan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak didik kita. Selanjutnya yaitu merumuskan media pembelajaran. Dengan perencanaan pembelajaran ini, kita dapat menyusun apa saja sumber belajar, media, atau alat dan bahan yang sesuai dengan kegiatan main yang sudah kita susun. Selanjutnya yaitu merumuskan evaluasi pembelajaran. Dari perencanaan ini pula lah kita bisa merencanakan strategi-strategi penilaian yang akan kita gunakan untuk menilai kegiatan main yang sudah dilakukan oleh anak. Dan yang terakhir yaitu merumuskan pendekatan, strategi, model, atau metode atau teknik pembelajaran. Dan dengan perencanaan ini kita juga dapat mengatur atau menentukan metode atau strategi apa yang akan kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah prinsip dari perencanaan pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah memperhatikan karakteristik anak. Dalam perencanaan pembelajaran, kita harus memperhatikan kondisi yang ada pada dalam diri siswa, yaitu bisa dari luar ataupun dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua adalah berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Perencanaan itu harus kita buat atau harus guru buat seperti dalam bentuk silabus maupun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun ataupun dikembangkan berdasarkan kurikulum yang berlaku di lembaga tersebut. Yang kedua adalah sistematika kegiatan pembelajaran. Di sini urutan kegiatan pembelajaran itu dikembangkan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan dari yang mudah menuju yang sulit dan juga dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks. Yang selanjutnya adalah melengkapi perencanaan pembelajaran, yaitu dengan menambah instrumen-instrumen pembelajaran. Yang kelima bersifat fleksibel atau dinamis, yaitu perencanaan pembelajaran itu disesuaikan dengan situasi ataupun kondisi saat berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya yaitu berdasarkan pendekatan sistem. Di sini artinya bahwa setiap unsur perencanaan pembelajaran yang dikembangkan itu harus merupakan satu kesatuan dan tidak bisa terpisahkan dan saling memiliki keterpaduan antar satu dengan yang lainnya. Nah, dari paparan yang sudah kami sampaikan tadi, kami menarik kesimpulan, yaitu
proses belajar mengajar dengan perencanaan pembelajaran yang baik, maka akan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu memiliki tujuan tanpa perencanaan, seperti ingin melakukan perjalanan ke tujuan tanpa peta oleh Steve Marabali. Dan yang terakhir, sebuah tujuan tanpa adanya perencanaan hanyalah akan menjadi sebuah harapan. Dari langit datangnya hujan, dari tanah tumbuh tanaman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aditya Deviananto. Selanjutnya nomor 16, Ibu Dewi Akhir Tantik SPD AUD dari TK Aisyah 6, Kabupaten Wonogiri. Ibu Dewi Akhir Tantik. Pada Ibu Dewi. Dewi Akhir Tantik SPD AUD, dipersilakan. Yes, bentar. Ya, silakan share screen, Bu. Mohon dibantu nggih, Bu, enggak bisa muncul.